Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Glenisya Amanda dengan NIM 2450301011111036. Dalam video ini, saya akan memaparkan materi tentang Managing the Complexity of Outcome, a New Approach to Performance Measurement and Management, atau mengelola kompleksitas hasil, pendekatan baru dalam pengukuran dan manajemen kinerja dalam mata kuliah manajemen dan pengukuran kinerja sektor publik. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ahmad Amiruddin selaku dosen pengampu mata kuliah ini. Langsung saja ke materi pertama, yaitu definisi OBPM. OBPM adalah Outcome Based Performance Management, yaitu pendekatan manajemen kinerja sektor publik yang menilai keberhasilan berdasarkan hasil nyata atau outcome, bukan sekedar output administratifnya. OBPM ini berfokus pada dampak jangka panjang seperti kualitas hidup, kesetaraan akses, dan pengurangan kemiskinan. Selanjutnya ada tujuan OBPM. Yang pertama adalah meningkatkan akuntabilitas berbasis dampak nyata. OBPM mendorong agar pemerintah tidak hanya bertanggung jawab atas pelaksanaan program, tetapi juga atas dampak yang ditimbulkan. Akuntabilitas diukur dari sejauh mana kebijakan memberikan perubahan yang positif dan berkelanjutan bagi masyarakat. Yang kedua adalah mendorong efisiensi dan efektivitas sumber daya, yaitu dengan berfokus pada outcome, penggunaan anggaran, waktu, dan tenaga difokuskan hanya pada program yang benar-benar efektif. Ini menghindari pemborosan pada kegiatan yang tidak memberi kontribusi signifikan terhadap tujuan. Dan yang terakhir ada meningkatkan transparansi dan kepercayaan publik. Ketika hasil bisa dilihat dan dirasakan secara langsung oleh masyarakat, maka transparansi meningkat. Hal ini pada akhirnya menumbuhkan kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan karena kinerja tampak nyata dan terbuka. Selanjutnya yaitu prinsip utama OBPM. Yang pertama adalah fokus pada outcome. OBPM tidak menilai keberhasilan dari banyaknya laporan atau kegiatan, tetapi dari seberapa besar perubahan yang dihasilkan. Outcome bisa berupa peningkatan kualitas hidup, berkurangnya angka kemiskinan, atau perubahan perilaku sosial. Yang kedua adalah indikator terukur dan relevan. Setiap program harus memiliki indikator yang jelas, kuantitatif maupun kualitatif, serta sesuai dengan konteks lokal. Indikator ini menjadi alat utama untuk menilai apakah program benar-benar efektif dalam mencapai tujuannya. Yang ketiga ada akuntabilitas terbuka. Proses pelaksanaan hasil dan hasil kinerja harus dapat dipantau oleh publik, baik melalui pelaporan resmi maupun platform digital. Transparansi ini memungkinkan publik memberikan umpan balik dan mendorong perbaikan berkelanjutan. Kemudian yaitu penyelarasan kebutuhan sosial. Program dan target kinerja harus dirancang berdasarkan kebutuhan real masyarakat, bukan sekedar rencana teknokratis dari atas. Ini memastikan kebijakan benar-benar menyentuh permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. Dan prinsip yang terakhir adalah evaluasi berkelanjutan. Evaluasi dilakukan secara rutin untuk menilai kemajuan dan menyesuaikan strategi jika diperlukan. Tujuannya agar kebijakan tetap relevan dan adaptif terhadap perubahan situasi di lapangan. Selanjutnya ada indikator hasil dalam peranannya dalam evaluasi kinerja. Yang pertama, mengukur dampak dalam kehidupan masyarakat. Indikator hasil dirancang untuk melihat sejauh mana kebijakan membawa perubahan nyata dalam kehidupan masyarakat. Ini mencakup aspek sosial, ekonomi, dan kesejahteraan umum yang bisa dirasakan oleh masyarakat langsung. Yang kedua yaitu mengukur efektivitas dan efisiensi program. Indikator membantu kita mengetahui apakah program mencapai hasil yang diinginkan dan apakah caranya efisien. Evaluasi semacam ini berguna untuk menilai program, mana yang layak dilanjutkan atau perlu diperbaiki. Yang ketiga yaitu dasar keputusan kebijakan. Data dari indikator digunakan sebagai bukti dalam mengambil keputusan kebijakan ke depan. Artinya, keputusan tidak lagi diambil berdasarkan asumsi, tapi pada realita yang terbukti melalui pengukuran hasil. Selanjutnya yaitu transparansi dan akuntabilitas. Indikator hasil menjadi media pelaporan yang transparan dan objektif kepada masyarakat. Ini memungkinkan semua pihak memahami capaian pemerintah dan turut mengawasinya. Dan yang terakhir adalah harus spesifik, terukur, relevan, dan kontekstual. Indikator tidak bersifat umum atau copy-paste antar daerah. Ia harus disesuaikan dengan masalah spesifik di lapangan agar benar-benar mencerminkan perubahan yang terjadi. Selanjutnya ada tantangan dalam implementasi OBPM. Yang pertama adalah manipulasi data dan penyempitan fokus. Karena sistem penilaian kinerja seringkali terlalu menekankan pencapaian indikator numerik, muncul tekanan untuk menunjukkan hasil bagus dalam angka. Hal ini bisa memicu praktik manipulasi data seperti pelaporan palsu atau pemilihan program yang mudah diakses demi angka bagus. Akibatnya, fokus pelaksanaan menyempit pada apa yang bisa diukur, bukan pada perubahan yang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat.
Yang kedua yaitu sulit menghubungkan hasil dengan tindakan tunggal. Dalam realitas sosial, outcome jarang dihasilkan oleh satu program atau satu aktor saja. Banyak faktor yang saling mempengaruhi seperti kondisi ekonomi, budaya lokal, atau intervensi pihak lain. Maka, menilai keberhasilan atau kegagalan hanya dari satu unit program menjadi tidak akurat dan tidak adil. Dan yang terakhir, terdapat kelemahan pendekatan linear teknokratis. Sistem manajemen kinerja tradisional umumnya mengandalkan model sebab akibat yang linier. Misalnya, jika kita lakukan A, maka akan terjadi B. Pendekatan ini tidak cocok untuk konteks sosial dalam kompleks, dinamis, dan penuh ketidakpastian. Karena itu, OBPM menuntut pendekatan yang lebih fleksibel dan responsif terhadap berbagai variabel yang berubah-ubah. Selanjutnya yaitu pendekatan tradisional dalam pengukuran kinerja. Pendekatan tradisional dalam pengukuran kinerja birokrasi berfokus pada input, proses, dan kepatuhan prosedural. Keberhasilan lebih diukur dari kelengkapan administrasi dibandingkan hasil nyata atau dampak kebijakan. Model ini cenderung birokratis dan kurang mendorong inovasi. Karena itu, pendekatan ini dipandang tidak lagi memadai dalam konteks reformasi birokrasi, sehingga mendorong transisi menuju outcome-based performance management atau OBPM. Pentingnya pendekatan baru dan implementasinya yaitu pendekatan tradisional dalam manajemen kinerja tidak mampu menangkap kompleksitas dan dampak sosial jangka panjang. Kini, pendekatan baru yang lebih holistik, adaptif, dan berbasis outcome menjadi penting dengan penggunaan indikator relevan, data campuran, dan evaluasi berkelanjutan. Didukung oleh teknologi modern, pendekatan ini lebih responsif terhadap kebijakan yang dinamis. Sejumlah negara seperti Inggris, Australia, dan Korea Selatan telah mengadopsi melalui fokus ya pada hasil, kolaborasi lintas aktor, dan evaluasi adaptif. Kemudian yaitu terdapat transisi teoritis OBPM yang awalnya dari agensi beralih menjadi stewardship teori. Dalam teori agensi, hubungan antara atasan dan bawahan atau prinsipal agen dibangun atas dasar kontrol dan insentif. Pegawai dianggap hanya akan bekerja baik jika diawasi atau diberi imbalan. Sementara dalam stewardship teori, relasi dibangun atas dasar kepercayaan, kolaborasi, dan motivasi intrinsik. OBPM yang berbasis kompleksitas lebih sejalan dengan stewardship karena menekankan kerjasama bukan sekedar kepatuhan. Yang kedua, terdapat kontrol teknis yang beralih menjadi kontrol sosial. Pendekatan lama cenderung memakai kontrol teknis seperti audit, laporan angka, dan SOP ketat. Dalam pendekatan baru, kontrol bergeser ke sosial, yaitu nilai, norma, dan ekspektasi publik menjadi pengendali utama. Dengan keterlibatan masyarakat, pengawasan tidak hanya datang dari atas, tapi juga dari luar sistem formal. Yang ketiga, ada fokus pada nilai, norma, dan pembelajaran bersama. OBPM berbasis kompleksitas tidak hanya soal hasil, tapi juga proses pembelajaran dan penciptaan nilai bersama. Ini menciptakan ruang untuk refleksi, partisipasi, dan adaptasi. Bukan hanya mengejar target, tapi memahami bagaimana perubahan sosial terjadi dan bagaimana semua aktor dapat belajar bersama dari proses tersebut. Slide selanjutnya ada dimensi kompleksitas outcome. Yang pertama, komposisional, yaitu banyaknya faktor yang saling terkait. Yang kedua, pengalaman, yaitu hasil yang dirasakan berbeda oleh tiap individu. Ketiga, dinamis, yaitu kondisi berubah cepat. Dan yang terakhir adalah tata kelola. Banyak aktor sulit dikontrol tunggal. Jadi maksudnya banyak pihak terlibat dalam menciptakan outcome, mulai dari pemerintah, pusat, daerah, hingga masyarakat. Hal ini membuat pengelolaan hasil menjadi kompleks karena tidak bisa dikendalikan oleh satu aktor saja. Di slide selanjutnya terdapat karakteristik pendekatan baru dalam manajemen kinerja, yaitu pendekatan kontekstualnya ada 3. Yang pertama, masalah publik ini bersifat kompleks dan dinamis, tidak bisa diselesaikan dengan model linier. Yang kedua, ada pendekatan sistem sosial menekankan interaksi antar aktor, nilai, budaya, dan konteks lokal. Dan yang ketiga adalah hasil atau outcome berasal dari banyak faktor, bukan satu intervensi tunggal saja. Nah, karakteristik utamanya adalah fokus pada hasil nyata seperti perubahan perilaku dan kesejahteraan sosial. Kemudian fleksibel dan kontekstual sesuai dengan kebutuhan komunitas. Yang ketiga, inklusif dan kolaboratif, melibatkan warga dalam perencanaan dan evaluasinya. Yang keempat ada holistik dan terpadu, menggabungkan data kuantitatif dan kualitatif. Dan yang terakhir adalah co-production dan kolaborasi lintas aktor untuk legitimasi dan efektivitas kebijakan.
Untuk memahami perbedaan mendasar antara pendekatan lama dan pendekatan baru dalam manajemen kinerja, mari kita lihat tabel perbandingan berikut. Pendekatan OBPM tradisional cenderung menggunakan model linear dan teknokratis, dengan fokus utama pada output administratif dan kontrol prosedural. Sebaliknya, pendekatan yang berbasis kompleksitas menawarkan paradigma baru yang lebih adaptif, partisipatif, dan fokus pada pembelajaran serta dampak sosial nyata. Perbedaan ini tidak hanya bersifat teknis, tapi juga menunjukkan pergeseran cara berpikir dalam memahami dan mengelola kinerja sektor publik. Pada slide selanjutnya, saya mengambil studi kasus yaitu program Malang Sehat. Program Malang Sehat hadir untuk menjawab tantangan kesehatan di Kota Malang, seperti penyakit tidak menular, rendahnya kesadaran hidup sehat, dan ketimpangan akses layanan. Pendekatannya kini lebih proaktif, partisipatif, dan berfokus pada hasil nyata bagi masyarakat. Dengan fokus hasil nyata yaitu peningkatan perilaku hidup bersih dan kepuasan layanan kesehatan. Co-production-nya indikator dirumuskan bersama warga, kader kesehatan, dan puskesmas. Target lokalnya kelurahan dengan prevalensi tinggi stunting dan DBD. Dan yang terakhir, arah partisipatif. Warga dilebatkan sejak perencanaan hingga monitoring. Evaluasi adaptif dan dinamis yang digunakan pada studi kasus ini yaitu menggunakan data campuran, kualitatif dan kuantitatif. Dengan kualitatif yaitu testimoni warga dan kuantitatif jumlah layanan dan kepuasan. Selanjutnya ada evaluasi 3 bulanan dilakukan dengan forum bersama masyarakat dan tenaga kesehatan. Yang ketiga, penyesuaian program, hasil evaluasi langsung mempengaruhi perbaikan kegiatan. Dan yang terakhir, fleksibilitas kebijakan, intervensi disesuaikan menurut konteks kelurahan. Slide selanjutnya yaitu evaluasi sebagai pembelajaran. Pendekatan baru menekankan evaluasi sebagai proses pembelajaran kolektif bukan alat hierarkis. Yang kedua, fokusnya pada pembelajaran lintas waktu, adaptasi, dan perbaikan terus-menerus. Dan yang terakhir, evaluasi dipakai untuk memahami konteks, bukan sekedar menilai hasil. Peran teknologi dan data dalam OBPM. Yang pertama, teknologi memungkinkan data real-time, partisipatif, dan kontekstual. Sisi yang kedua, sistem informasi seharusnya mendukung praktik lapangan, bukan hanya laporan administratif. Dan yang terakhir, platform digital membuka ruang partisipasi warga dalam memantau dan menilai kebijakan. Yang selanjutnya ada resiko dan keterbatasan OBPM. Yang pertama, fokus berlebihan pada angka dapat memicu manipulasi dan distorsi indikator. Yang kedua, outcome bersifat kompleks, tidak bisa dikaitkan langsung dengan satu pelaku. Yang ketiga, akuntabilitas linear menjadi tidak realistis dalam konteks multi-aktor dan ketidakpastian. Dan yang terakhir, perlu sistem yang toleran terhadap kegagalan dan mendukung eksperimen. Slide selanjutnya terdapat praktik terinternasional, yaitu adanya beberapa negara yang sudah menerapkan OBPM atau pendekatan baru. Yang pertama adalah negara UK dengan penerapannya yaitu Public Service Agreement, outcome antar kementerian, contohnya pengurangan child poverty. Yang kedua, negara Australia, outcome dan programs budgeting, anggaran disusun berdasarkan hasil kebijakan. Dan yang ketiga adalah Korea Selatan, evaluasi berbasis kepuasan warga dan kontrak kinerja yang terstruktur dan terukur. Semua negara menekankan penggunaan indikator kontekstual dan pembelajaran adaptif. Dan slide selanjutnya terdapat strategi perbaikan pelaksanaan OBPM. Yang pertama, hindari reduksi kinerja pada angka semata, yaitu ukur saja dampak sosial nyatanya. Yang kedua, bangun sistem evaluasi yang menangkap dinamika dan pengalaman warga. Dan yang terakhir, kembangkan kapasitas birokrasi untuk mengelola data kompleks dan mendorong pembelajaran. Slide selanjutnya terdapat implikasi kebijakan dan reformasi sistem kinerja. Reformasi yang pertama, reformasi kelembagaan dan pelatihan SDM perlu difokuskan pada analisis dampak, bukan hanya laporan kegiatan. Yang kedua, indikator harus mencakup dimensi kesejahteraan, pemberdayaan, dan keadilan. Dan yang terakhir, libatkan masyarakat dalam perumusan indikator dan gunakan kombinasi data kuantitatif dan kualitatif. Refleksi, pendekatan outcome-based performance management mengubah cara kita memahami makna kinerja publik. Studi kasus Malang Sehat memperlihatkan bahwa ketika warga dilibatkan, indikator disusun bersama dan evaluasi dilakukan secara adaptif, hasil yang dicapai jauh lebih kontekstual dan bermakna. Namun transformasi menuju OBPM berbasis kompleksitas bukanlah hal yang mudah. Ia menantang kebiasaan birokrasi lama, menuntut keberanian untuk belajar dari ketidakpastian, dan komitmen untuk menempatkan warga sebagai mitra bukan objek kebijakan. Pendekatan ini bukan hanya metode, tetapi refleksi dari nilai-nilai pelayanan publik yang sejati, yaitu keadilan, pembelajaran, dan keberdayaan. Dan terakhir ada kesimpulan, outcome-based performance management berbasis kompleksitas merupakan respon terhadap kegagalan sistem kinerja lama, terlalu teknokratis dan reduktif. Pendekatan ini menekankan kolaboratif, fleksibilitas, dan fokus pada dampak nyata bagi masyarakat. Untuk mengimplementasikannya secara efektif dibutuhkan reformasi kelembagaan, penguatan kapasitas EDM berbasis pembelajaran, indikator hasil yang kontekstual dan inklusif, dukungan teknologi, dan kemauan politik untuk berubah.
OBPM berbasis kompleksitas bukan sekedar pendekatan teknis, tetapi arah transformasi tata kelola publik yang lebih manusiawi dan berorientasi pada perubahan sosial jangka panjang. Sekian pemaparan materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.